Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jilani Akbar dan saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian atau biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Makkah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau yang bertepatan dengan tahun 570 Masehi dan wafat pada 8 Juni 632 Masehi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab. Istri dari Nabi Muhammad diantaranya adalah: pertama, Khadijah binti Khuwailid; 2. Saudah binti Zum'ah; 3. Aisyah binti Abu Bakar; 4. Hafsah binti Umar; 5. Zainab binti Khuzaimah; 6. Hindun binti Abi Umayyah; 7. Zainab binti Jahsi; 8. Zuwairiyah binti Al-Haris; 9. Romlah binti Abu Sofyan; 10. Safiyah binti Huyai; 11. Maimunah binti Al-Haris; 12. Maria binti Sam'un. Dan ada lagi keturunan dari Nabi Muhammad, diantaranya adalah Al-Qasim; 2. Abdullah; 3. Zainab; 4. Ruqayyah; 5. Ummu Kulsum; 6. Fatimah; dan 7. Ibrahim. Saat Nabi Muhammad berusia 2 bulan dalam kandungannya, ayah dari Nabi Muhammad meninggal dunia dan disusul oleh ibunya saat Nabi berusia 6 tahun. Nabi Muhammad lanjut diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, hingga berusia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abdul Thalib selama hampir 10 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW saat menginjak 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pada awal dakwahnya, hanya sedikit yang masuk Islam. Di samping Khadijah, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan disusul Zaid bin Harisah. Kemudian Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, Abdul Ubaid bin Jarrah, dan lain-lain. Mereka disebut As-Sabiqul Awwalun, artinya kelompok yang pertama kali masuk Islam. Sebelum Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan atau Amul Huzni karena ditinggal wafat oleh 2 orang yang berperan besar dalam hidupnya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan disusul Zaid bin Harisah. Kemudian Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, Abdul Ubaid bin Jarrah, dan lain-lain. Mereka disebut As-Sabiqul Awwalun, artinya kelompok yang pertama kali masuk Islam. Sebelum Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan atau Amul Huzni karena ditinggal wafat oleh 2 orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah atau istrinya dan Abu Thalib atau pamannya. Pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar melakukan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut diturunkan perintah sholat 5 waktu. Pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat hijrah ke Yastrib atau Madinah untuk membangun sendi-sendi sosial kemasyarakatan di sana. Tahun Hijriah Nabi Muhammad SAW ini kemudian ditetapkan sebagai awal tahun Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalkan memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia, dan kotoran unta. Dia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula membencinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut Fathul Mekah atau kemenangan atas kota Mekah. Nabi SAW melakukan ibadah haji perpisahan atau haji wada. Tahun 10 Hijriah menjelang akhir kenabian,
beliau menerima wahyu turunkan perintah sholat 5 waktu. Pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat hijrah ke Yastrib atau Madinah untuk membangun sendi-sendi sosial kemasyarakatan di sana. Tahun Hijriah Nabi Muhammad SAW ini kemudian ditetapkan sebagai awal tahun Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalkan memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia dan kotoran unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula membencinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut Fathul Mekah atau kemenangan atas kota Mekah. Nabi SAW melakukan ibadah haji perpisahan atau haji wa'dah. Tahun 10 Hijriah menjelang akhir kenabian, beliau menerima wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 630 Masehi, Nabi besar penutupan zaman itu wafat dalam usia 63 tahun di rumah putrinya yang bernama Fatimah. Beliau dimakamkan di samping Masjid Nabawi di kota Madinah. Hasil-hasil perjuangan Rasul dalam dakwah Islam. 1. Pembangunan masjid sebagai pusat dakwah diantaranya adalah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Kuba, dan Masjid Nabawi. 2. Persatuan dan persaudaraan sesama muslim dan non-muslim. 3. Peletakan dasar politik, ekonomi, dan sosial. 9. Mukjizat Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran. 2. Membelah bulan. 3. Air hujan. 4. Air mengalir dari sela-sela jari. 5. Menyembuhkan sakit mata. 6. Isra dan Mi'raj. 7. Susu yang mengenyangkan banyak orang. 8. Lolos dari kepungan di Goa Hiro. Di Goa Sur. 9. Selamat dari racun. Sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani oleh kita diantaranya adalah: pertama, sidik atau jujur. Kedua, amanah atau dapat dipercaya. 3. Tablik atau menyampaikan. 4. Fatonah atau cerdas. Sekian dari saya, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil-dalil Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah: 1. Maka Muhammadu aba uhadim marrojalikum walakir rasulallahi wa khataman nabiyin. Yang artinya adalah, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Yang kedua adalah: Qul ya ayyuhan nasu inna rasulullahi ilaikum jami'a. Yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semua. Surat Al-A'raf ayat 158. Dan yang ketiga adalah: wa ma azzalnaka illa rajmatal lil alamin. Yang artinya adalah, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiyah ayat 107. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mataku, seperti terlupa bahwa nafas kan